Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Ayu Indah Febriani, SP MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah pengantar bisnis tentang manajemen atau pengelolaan bisnis. Manajemen adalah alat untuk menggerakkan, memajukan, atau mensukseskan suatu bisnis atau perusahaan. Fungsi dan peran dari manajemen atau orangnya disebut dengan manajer. Jadi di sini, manajer adalah orang yang akan mengarahkan setiap orang dalam suatu perusahaan atau bisnis itu sendiri untuk mencapai tujuan dari bisnis atau perusahaan. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau besar, tentu akan memerlukan suatu manajemen. Di sini, dengan adanya manajemen akan membuat operasional berjalan dengan struktur dan terarah, sehingga perusahaan dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Manajemen dalam suatu perusahaan diibaratkan sebagai pengatur dalam sebuah tim sepak bola. Manajer akan membimbing dan mengarahkan setiap orang yang berada di perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, dan yang keempat, pengendalian. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Jadi di sini seorang manajer harus mampu membuat rencana dalam suatu bisnis atau perusahaan. Rencana tersebut harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya perencanaan ini tentu akan membuat tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. Tujuan dari perencanaan ini agar perusahaan dapat melakukan suatu kegiatan dengan cara terstruktur dan terarah. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Jadi di sini seorang manajer harus bisa mengelompokkan berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Pengorganisasian ini meliputi pengelompokan dan mengatur kegiatan, mengalokasikan pekerjaan sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan perusahaan. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Di sini, manajer diharapkan mampu untuk memimpin dan mengarahkan setiap karyawan, mitra, ataupun pemilik perusahaan untuk bersatu dan bersemangat untuk meraih tujuan bersama. Fungsi yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian yakni mengawasi kinerja atau laju dari perusahaan. Pada dasarnya, pengendalian berarti mengukur apakah apa yang sebenarnya terjadi memenuhi tujuan dari suatu perusahaan itu. Pada dasarnya, fungsi pengawasan merupakan tindak lanjut dari beberapa fungsi yang telah disebutkan terlebih dahulu. Karena kalau pengawasan tidak dilakukan, kemungkinan akan terjadi kelalaian atau kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kerja di dalam suatu perusahaan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari perusahaan. Ya, sekian pemaparan saya mengenai pengelolaan bisnis atau manajemen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.